Ya, silakan bergabung, segera masuk. Dituliskan namanya, tuliskan nama dan kelasnya. Putri IPS 2 sudah hadir. Putri Kaila IPA 1, Afia IPA 1, Naila 10-2. Jadi segerakan masuknya. Adristi 10-3, Dava IPA 1, Miko IPS 2 sudah hadir. Puji 10-3, Adel IPS 4, Bilkis 10-1, Ira 10-3, Nazwa Hidayat 10-2, Putri Raifa 10-1, Akil IPA 1, Zahra IPA 5, Lutfia IPA 1, Putri Raifa, Nabila Jindra IPA 6, Alisa 10-1, Araina 10-3, Aisyah IPA 1, Aurel 10-2, Putri Raifa 10-1, Desi IPS 1, Zain 10-2, Zain, ya silakan yang sudah hadir dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah, ayat 101, ya, Al-Baqarah ayat 101 dibuka, silakan. Al-Baqarah 101, ya silakan dibuka. Kita akan segera mulai. Cahaya 10-2, cahaya. Berian, Bunga 10-3, Bunga 10-3, Putri IPA 6, Putri IPA 6, Faizah IPS 2, Maharani, Audrey sudah hadir, Reni IPA 2, Arya IPA 6, Arya IPA 6, Sanitaris 10-2, Sanitaris 10-2 sudah hadir. Sebagian besar masih pada tidur ini anak lainnya, ya, masih pada tidur, sebagian besar belum pada bangun. Baik, sambil nunggu yang lain kita mulai dulu, ya, nanti di perjalanan mulai bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTs Miftahul Jannah kelas 7, 8, 9, para alumni juga rekan sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Nikmat yang paling utama adalah pagi hari ini Allah berkenan membangunkan kita semua. Tanda cinta Allah, tanda sayang Allah kepada kita, Allah telah membangunkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Ya, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yaitu tilawah tadarus Al-Quran setiap pagi. Ya, dan mohon diketahui oleh para semuanya, kajian pagi, ngaji bareng pagi sekarang dilaksanakan setiap pagi, baik hari Ahad, hari Minggu maupun hari-hari yang lain. Hanya kalau hari Ahad, hari Minggu ngaji bareng subuh dilaksanakan pada 5.30 sampai dengan jam 6. Kalau setiap pagi selain hari Ahad dari jam 5 sampai jam 5.30 ya. Jadi silakan kepada seluruh siswa yang sudah bangun pagi agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, ya, maka silakan setelah bangun subuh kita ikut bergabung sama-sama dalam kegiatan ngaji bareng subuh setiap pagi. Yang utama di kegiatan minggu pagi ini, ya, kegiatan utama, ya, tujuan yang paling penting adalah agar kita selalu bangun subuh. Itu yang paling utama. Ya, jadi mohon kepada para siswa di mana saja, maka segerakan untuk bangun pagi sholat subuh, dan kemudian kita tilawah, membaca Al-Quran, murojaah, mengulang-ulang kembali bacaan Al-Quran kita agar bacaan kita akan semakin fasih, semakin baik, ya, gitu. Jadi insya Allah dengan membiasakan bangun pagi, kita akan istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Dan mungkin pagi hari ini yang baru bergabung hanya sebagian kecil, ya. Jadi ini masih pada tidur sepertinya, masih pada tidur dan belum pada bangun sepertinya, ya. Jadi kita biasakan bangun pagi, jangan sampai siang, ya. Baik, silakan kepada sekalian dibuka Al-Qurannya. Dan sudah hadir pada pagi ini tidak keluar dulu sampai selesai acara, sampai jam 6, ya. Dimohon kepada seluruh siswa nanti absennya 2 kali, ketika di awal dan di akhir setelah acara selesai. Silakan nanti mengulang kembali untuk pendataan absen pagi hari ini, ya. Baik, kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya. Kita membaca bersama-sama, bukan mendengarkan, tapi kita membaca bersama-sama. Ya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 106 sampai dengan 110. Ya, silakan dibuka Al-Baqarah 106 sampai 110. Kita membaca 5 ayat. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. Ya, maka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar mulai ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ta'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, diulang. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a as-sabil. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Diulang. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, itu mad'iwan. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat terakhir 110. Siap-siap. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membacakan 5 ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 110. Insyaallah pada ahad depan kita akan baca ayat 111 sampai dengan 115. Baik, pada pagi hari ini kajian kita dari sisi makna, kita akan membahas Al-Quran surah Luqman ayat 17,
Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya surah Luqman. Surah Luqman, surah ke-31. Ya, surah ke-31 surah Luqman. Ayatnya ayat 17, silakan dibuka. Ya, mangga. Surah Luqman ayat surah ke-31. 31 ayatnya nomor 17. Ya, mangga. Sudah siap? Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, ayatnya silakan dilihat lagi. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya ya bunaya, wahai anakku, ya wahai anakku, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan oleh kamu bil ma'ruf, berbuat yang ma'ruf, yang baik. Wanha anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan munkar. Wasbir, dan bersabarlah, ala ma'asobak, atas apa yang menimpamu, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, dan ini adalah, yang demikian itu perkara yang diperintahkan kepada kita. Ya, yang begitu adalah perkara yang sangat penting, min azmil umur, perkara yang sangat penting. Baik, kita lihat di dalam ayat ini berisikan pesan Luqman kepada putranya. Ya, masih ingat kajian yang lalu kita masih membahas pesan Luqman kepada putranya ketika beliau sedang mengajari anaknya, ya, sedang membina anaknya. Beliau menyampaikan beberapa pesan utamanya. Nah, pesan diantaranya yang berikutnya adalah meminta kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikan sholat. Jadi pesan pertama dalam ayat ini, Bapak Luqmanul Hakim, seorang pendidik yang Allah abadikan dalam Al-Quran, menyuruh anaknya adalah untuk mendirikan sholat, menegakkan sholat. Yang kedua apa? Adalah agar dia memerintahkan manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan. Memerintahkan manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan. Yang ketiga, wanha anil munkar, dan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan munkar. Yang keempat adalah
pesannya beliau adalah wasbir ala ma asaba, agar manusia kita semua selalu bersabar atas musibah yang menimpa kita. Ya, itu adalah 4 hal pokok yang merupakan pesan utama dari Bapak Luqmanul Hakim pada ayat nomor 17. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pesan penting pertama. Bapak Luqman berpesan agar menegakkan sholat. Menegakkan, bukan mengamal, tapi menegakkan sholat. Artinya seorang anak, ya, kalau hidupnya pengen bahagia, pengen sukses dalam hidupnya, baik dunia dan akhirat, maka harus dapat menjaga sholatnya. Dijaga sholatnya yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Jadi laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya di awal waktu, dengan wudhu yang terbaik, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi juga, yang sunnah-sunnahnya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan kemudian setelah sholat, menegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Selesai sholat, tegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Apa diantaranya adalah menjaga ketaatan kepada Allah, ya, menjaga ketaatan kepada Allah. Jadi setiap saat setelah sholat selesai, maka kita semua yang sudah sholat harus selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Jangan melanggar larangan, tapi taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan selalu kita taati. Yang kedua, orang yang sholat selalu berzikir kepada Allah dimanapun berada. Kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingat Allah, baik ketika sholat maupun selesai sholat. Nah, orang-orang yang sholatnya selalu berzikir kepada Allah dan setelahnya pun berzikir kepada Allah, maka Allah jaga dari segala perbuatan maksiat kepada Allah. Allah jaga itu. Tidak mungkin orang yang sholat akan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Kenapa? Anda selalu ingat kepada Allah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Itu namanya menegakkan nilai-nilai dalam kehidupan. Yang pertama adalah ada ketaatan kepada Allah, ketaatan atas Allah yang segala Allah perintahkan. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Kapan kepada Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika sedang berdiri beraktivitas, ketika sedang duduk beristirahat, ketika junubin berbaring tertidur, maka selalu ingat kepada Allah. Nah, orang ingat kepada Allah, maka pastilah Allah menjaga kita dari segala perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Jadi kapan kita berbuat dosa? Ketika kita tidak ingat kepada Allah. Makanya agar kita terjaga dari maksiat, maka berupayalah keras untuk terus ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun. Itu satu ya. Jadi pesan penting Bapak Luqman adalah mari kita jaga sholat kita, jangan sampai ditinggalkan satu waktu pun. Sesibuk apapun, ya, dalam kondisi apapun, aktivitas apapun, sholat adalah hal-hal yang paling utama. Kenapa? Karena kita ada sebuah pengabdian yang paripurna kepada Allah. Allah dinomor satukan, Allah diutamakan. Kalau Allah diutamakan, maka Allah akan mengutamakan kita. Maka
jagalah sholat kita, jangan sampai kita mengabaikannya, apalagi meninggalkannya atau melalaikannya, jangan ya. Itu satu. Yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf, ajaklah manusia, perintahkanlah manusia untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, kita harus mengajak manusia, ya, di sekolah, di rumah, di mana saja, saling mengingatkan dengan teman-teman kita, ya, ajak mereka untuk berbuat baik. Kita paham, ya, setiap amal soleh, amal yang baik itu adalah bermuatan, berdampak kebaikan bagi kita juga bagi orang lain. Maka ada waktu-waktu tertentu setiap saat kita saling bertausiah, saling menasehati dalam hal kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kita untuk berbuat baik. Ya, mari kita yang kedua, kita berdakwah, kita mengajak teman, sahabat, keluarga kita untuk selalu melakukan kebaikan, ya. Yang ketiga, wanha anil munkar. Artinya apa? Adalah mencegah manusia untuk melakukan perbuatan munkar. Yang ketiga, ya, jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk mencegah manusia melakukan perbuatan munkar. Dulu pernah kita bahas ada fahsya, ada munkar, ya, pernah kita bahas itu. Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat. Kalau munkar adalah keburukan yang bersumber dari perut dan akal pikiran. Seperti mencuri itu dari perut kita, ya. Perut kosong, tidak punya uang, pengen makan, mencuri, merampok, merampas, membegal, korupsi, terus membunuh, itu termasuk kategori adalah perbuatan yang bersumber dari perut. Jadi kita dalam hidup ini saling mencegah, ya, saling mencegah manusia untuk berbuat kemunkaran. Nah, kalau itu dilakukan, semua orang berbuat baik, kita ajak berbuat baik dan kita cegah untuk berbuat kemunkaran, pelanggaran terhadap aturan Allah, hidup ini pastilah akan baik-baik saja. Kenapa sekarang kondisi tidak aman, tidak nyaman, ya? Kenapa orang takut nyimpen motornya tanpa dikunci stang, ya, takut rumahnya tidak terkunci baik-baik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Ketika Allah melarang mencuri, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang minum khamr dan lain-lain. Itulah sumber-sumber hidup yang tidak ideal, ya, artinya hidup yang pasti ada yang tidak nyaman dalam hidup kita, ada kontra di antara manusia dengan yang lainnya, ya, gitu. Jadi yang ketiga adalah perintah Allah kepada kita, pasal Luqman juga kepada kita agar kita selalu mencegah orang untuk berbuat munkar. Untuk apa? Untuk hidup yang damai di antara manusia. Kalau itu dibiarkan maka akan timbul masalah, ya, kericuhan. Banyak sekarang kasus terjadi di masyarakat, ya, gara-gara tadi ada tawuran, ada pencurian, pembunuhan dan sebagainya, gitu. Terus yang keempat, Luqman berpesan apa? Wasbir ala ma'asobak. Artinya bersabarlah atas segala yang menimpa kamu. Bersabarlah. Apa sabar artinya? Artinya adalah menerima segala ketentuan dari Allah sambil berusaha yang terbaik.
terima dulu itu suatu musibah sebagai takdir dari Allah. Kemudian kita berusaha memperbaiki masalah itu. Kalau kita sakit, terima sakit sebagai ketentuan dari Allah sambil berusaha. Berusaha apa usahanya? Memperbaiki pola hidup kita. Pola makan diperbaiki, pola tidur, pola istirahat, pola kerja. Kemudian kita pun datang ke seorang ahli, ya, seorang ahli medis untuk pengobatan yang terbaik. Jadi terima dulu, maka setelah itu baru kita ikhtiar yang terbaik agar masalah itu, musibah itu akan kembali pada kondisi normal. Jadi bukan pasrah pada satu keadaan tanpa ada usaha, tidak. Sabar itu adalah aktif berusaha, ya gitu. Ingat, dalam sabar itu ada beberapa hal harus kita sabar. Satu, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, sabar ketika diberikan nikmat. Sabar ketika diberikan nikmat. Artinya apa? Menahan diri, berupaya keras, menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Bukan semau kita. Jadi gunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ketika perbuatan maksiat itu menggoda kita, ya, mendorong kita untuk melakukannya, kita tahan tidak melakukannya. Ya, itu namanya sabar ketika ada dorongan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Saya ulangi lagi, jadi sabar itu pertama sabar ketika ditimpa musibah, bencana seperti sakit, kehilangan saudara, kehilangan harta benda kita, yaitu musibah. Kita sabar, terima dulu dengan lapang dada sambil berusaha secara maksimal agar musibah kembali pada kondisi normal. Yang kedua, sabar ketika dikasih nikmat, uang yang banyak, badan yang sehat. Nah, kita gunakan uang yang banyak, badan yang sehat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan gara-gara banyak uang akhirnya segala dilakukan, termasuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika menghindarkan maksiat kepada Allah. Kita senantiasa digoda dengan hal-hal yang buruk, ya, digoda dengan hal yang buruk. Maka orang yang sabar akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk itu, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu kepada Allah. Sekalipun gambaran kita suatu hal yang menyenangkan, tetapi karena itu hal yang Allah larang, maka kita berupaya untuk tidak melakukannya. Itulah kesabaran. Makanya kata Allah, orang-orang yang sabar itu adalah kekasih Allah, dan Allah memberikan jannahnya Allah, ya. Innallah ma'as sabirin. Semuanya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah orang sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah pesan Luqman kepada anandanya, anaknya, agar senantiasa bersabar dalam menerima musibah. Nah, itulah kata Allah. Keempat tadi adalah inna dzalika min azmil umur. Yang empat itu adalah merupakan perkara-perkara yang sangat penting. Nah, kalau kita mampu melakukan yang empat ini, mendirikan sholat dengan baik, menegakkan sholat dengan baik, mengajak orang berbuat ma'ruf, kebaikan, mencegah orang untuk berbuat yang munkar, meninggalkan yang Allah larang, ya, mencegah orang untuk melakukan hal yang Allah larang, dan juga terus bersabar. Itulah merupakan perkara yang penting dalam hidup manusia. Dan insya Allah
Kalau itu dilakukan, kita akan mampu meraih hidup yang sukses dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kajian kita pagi hari ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada siswa yang telah hadir pagi hari ini sampai selesai ya, sampai selesai. Insya Allah untuk hari berikutnya, hari besok dan seterusnya kita akan terus istiqomah selalu bangun di pagi hari, dan kita akan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dulu kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absen ulang sebelum pulang. Ira, Putri, Maharani, Devita, Aziz, Araina, Novita, Alif, Aurel, Putri, Adristi, Sanitari, Faisal, Danang, Putri PS2, Cahaya, Siti Wanda Agustin, Bilkis, Destra, Putri Hamida Deborah, Rifki 102, Putri Raifa, Albani, Siska IPA 1, Dava IPA 1, Luki IPS 2, Alisa, Arya IPA 2, Zahra IPA 6, Terry IPA 4, Arya IPA 2, Widya 103, Miko IPS 2, Marsa, Bunga, Widya, Ririn, Nakaya, Tias, Lutfiah IPA 1, Laika IPA 1, Alisa 101, Novelita IPA 5, Araina 103, Helen IPS 2, Rizky IPA 1, Puji 103, Laika IPA 2 ya, Vito IPA 1, Mala 101, Veronisa IPA 5 ya, hadir. Terus Putri Raifa, iya sama selesai ya, IPA 101, Putri Raifa. Kemudian siapa lagi? Ya, absen dulu sebelum pulang, sebelum keluar. Kaila IPA 1, Kaila IPA 1. Ya, silakan jogging ke Citra ya. Nah, siang ini saya bawa anak-anak ke futsal bintang ya. Pagi hari ini saya akan bawa anak-anak untuk main futsal di futsal bintang, Bundaran 3 ke arah kanan. Nanti silakan bisa ketemu di futsal bintang. Julia Kinasih hadir, Fatir, Rizky, ya Fatir IPA 6 hadir ya, Faizah IPS 2. Ya silakan yang sudah absen boleh keluar, yang belum mengabsen dulu. Desi IPS 1. Waalaikumsalam. Yeni Nuryani. Waalaikumsalam, hatur nuhun sudah bergabung. Ya mangga wilujeng jogging ke Citra.